input data master pada program GLX. Untuk buka program, klik 2 kali pada icon GLX. Kemudian masukkan ID defaultnya, yaitu BOSS, dan password defaultnya BOSS, semua huruf kecil. Kemudian tekan OK. Untuk input data master, kita buka di master di atas ini, atau bisa juga langsung di tampilan di dashboardnya di akun ini. Untuk di master, ini yang wajib kita isi satu aja, yaitu akun atau chart of account atau COA. Sedangkan yang lainnya seperti divisi ini adalah opsional, dipakai pada perusahaan-perusahaan tertentu. Jika dalam suatu perusahaan itu ada beberapa divisi dan masing-masing divisi dibedakan atau dipisahkan pembukuannya, seperti untuk biaya-biaya, untuk pendapatan, sehingga nanti laba ruginya juga bisa dilihat per divisi. Tapi kalau misalnya perusahaan itu pembukuannya jadi satu, biarpun ada bagian-bagiannya, misalnya ada bagian teknisi, ada marketing, tapi pembukuannya jadi satu, laba ruginya masih jadi satu, maka divisi ini tidak dipakai. Jadi kita hanya isi di akun. Klik pada akun, ini adalah menu pencarian. Kalau sudah pernah input, tinggal kita klik OK. Nah, di sini sudah ada sampelnya dari program untuk akun-akunnya. Untuk 100 ya, 100 ini Aktiva lancar, kemudian 101K, 102 bank ada subnya lagi. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Kalau misalnya kita akan input lagi, input yang baru, misalnya kita untuk kas di sini, misalnya ada kas utama atau kas besar, ada juga kas kecil. Nah, itu bisa diinputkan. Untuk input caranya tekan pada ini, icon new, gambar kertas baru ini. Contoh, kita misalnya mau tambahkan satu lagi di bagian piutang dagang. Di sini contoh piutang dagang. Misalnya yang nomor 7, 10307 akan kita tambahkan. Misalnya namanya adalah piutang dagang Bapak Anton gitu. Kita klik di sini. Ketik akunnya 103.07. Nah, ketik di sini piutang dagang Anton. Nah, kalau kita isi di kelompoknya, kalau lawan akun ini hanya untuk jurnal penerimaan dan pengeluaran. Jadi kalau kita pakai jurnal umum, lawan akun ini tidak perlu diisi. Jadi lawan akun ini juga opsional. Divisi kalau kita nggak pakai dilewatkan. Nah, untuk level kalau kita lihat di sini, untuk piutang dagang ini berarti dia di level 3. Karena level 1-nya Aktiva lancar, level 2-nya piutang dagang, dan untuk yang 10307 ini dia di level 3 sudah. Jadi ini kita isi level 3 dan dia adalah detail. Kalau detail ini yang bisa kita jurnal, kita transaksikan. Kalau header dia seperti ini. Contoh ini, piutang dagang ini dia header. Masih ada sub-subnya lagi di bawahnya. Kemudian kayak Aktiva lancar ini juga dia header, jadi bukan dia yang di jurnal. Dia adalah judulnya gitu saja di sini. Oke, kemudian nah di sini untuk saldo awal, ini kalau misalnya kita udah selesai input semua atau kita memang sudah rekap saldo-saldo awalnya untuk membuat sebuah neraca awal, bisa langsung diisikan di sini. Tapi kalau kita baru mau input akun-akunnya aja, belum ke saldonya, di sini sudah selesai, tinggal kita simpan. Kalau fixed asset ini untuk keterangan apakah akun yang kita inputkan ini termasuk fixed asset
apakah akun yang kita input ini termasuk cash flow. Ini keduanya ini juga untuk tambahan, opsional juga. Kalau tidak, tinggal kita simpan. Nah, itu caranya kita untuk input akun. Nah, di sini sudah muncul 10307 piutang dagang Anton. Nah, untuk kita input aktiva tetap, yang di bagian aktiva tetap seperti ini, di nomor 200 di sini, seperti inventaris kantor. Nah, di sini dia akan berpasangan, seperti kita lihat. Nah, ini 200 aktiva tetap, ya. Nah, ini 200 ini aktiva tetap, kemudian 201-nya inventaris kantor, 20101 ini adalah inventaris kantor, ya. Jadi ini untuk nilainya yang termasuk dalam aktiva ini, yang inventaris, dia di sini otomatis dia juga akan muncul jangka waktu atau masa ekonomisnya, nilai asetnya berapa, kemudian dipasangkan dengan akumulasi penyusutan dan biaya penyusutan. Karena untuk akun-akun yang ada nilai penyusutannya, kita harus buat seperti ini. Jadi dia berpasangan nilainya berapa, kemudian dipasangkan dengan nomor akun akumulasi penyusutan dan biaya penyusutannya. Ya, jadi nanti ada akunnya ini, penyusutan. Sama juga untuk kendaraan. Jadi misalnya kendaraan itu nanti nilai awalnya berapa, itu diisi, terus jangka waktunya atau masa ekonomisnya berapa tahun, berapa bulan, nilai asetnya berapa, dipasangkan juga dengan akumulasi penyusutan inventaris kendaraannya dan akun biaya penyusutan. Nanti juga diisi nilai perolehannya. Nah, untuk akun inventaris di sini juga ada tambahan penjelasannya. Kita bisa klik di sini, di tanda tanya ini. Contoh, ya, mesin A dengan nilai aset 12 juta, masa penyusutan 10 tahun. Berarti penyusutan itu 1.200.000 per tahun atau 100.000 per bulan. Jika mesin A ini dibeli 4,5 tahun atau 54 bulan yang lalu, berarti akumulasi penyusutannya adalah 5.400.000. Maka saldo awal diisi 12 juta. Nilai asetnya diisi 12 juta. Akumulasi penyusutannya diisi 5.400.000. Ini diisi di akun akumulasi penyusutannya. Tapi bila aset berasal dari pembelian baru, maka isi di nilai perolehan, yaitu gini jadinya. Saldo awalnya 0, nilai asetnya 12 juta, nilai perolehannya 12 juta, dan akumulasi penyusutannya adalah 0. Karena kan belum ada penyusutan, ini kita baru beli. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan saat awal pemakaian program, untuk aset yang sudah ada, isi di saldo awal dan akumulasi penyusutan. Sudah ada itu maksudnya sudah dibeli, sudah dipakai, jadi sudah ada penyusutannya. Sedangkan untuk aset yang belum ada atau baru kita beli, itu isi di nilai perolehan. Jadi ketentuan ini harus benar-benar kita pahami agar hasilnya nanti sesuai atau benar dengan perhitungan akuntansinya. Itu secara garis besar cara kita untuk mengisi di akun master. Setelah kita isi semua, maka kita bisa lihat laporannya di laporan akun. Laporan chart of account atau laporan akun. Nah, di sini akan muncul semua. Ini tombolnya untuk next.
untuk next ya, sampai di terakhir. Nah, setelah kita punya akun atau chart of account ini, untuk bisa melanjutkan pengerjaan program GLX ini, maka kita harus buat neraca awal, dan neraca awalnya harus balance. Maka untuk akun-akun yang termasuk dalam neraca, kita harus isi saldo awalnya di bagian master. Di master account tadi bisa lewat sini atau bisa juga lewat sini. Kita langsung isi saldo-saldonya, seperti kas, bank, piutang, hutang. Jadi secara manual dibuat dulu. Setelah balance baru kita masukkan ke program ini, supaya kita mendapatkan neraca awal yang balance. Setelah kita punya neraca awal yang balance, baru nanti kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu transaksi atau kita inputkan jurnal-jurnalnya.